Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusi Febriani dengan NIM 210314042. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi hukum-hukum termodinamika dalam mata kuliah Fisika untuk Biologi dengan dosen pengampu Bapak Mai Rizwan MSI. Kelompok kami beranggotakan sebanyak 6 orang, yakni ada Astri Humaira, Duni Ayu, Elvina Sapitri, Lita Fidela, Yusi Febriani atau saya sendiri, dan juga Zafira. Nah, sub-sub materi dari hukum-hukum termodinamika, yang pertama kita akan mengenal persamaan keadaan gas ideal. Lalu selanjutnya kita akan belajar mengenai hukum Boyle, lalu hukum Gay-Lussac, hukum Boyle-Gay-Lussac, persamaan keadaan gas ideal, dan yang terakhir contoh aplikasi yang sering digunakan. Yang pertama, persamaan keadaan gas ideal. Nah, persamaan keadaan gas ideal atau equation of state merupakan persamaan yang menghubungkan antara tekanan, suhu, dan juga volume jenis atau specific volume dari suatu zat. Nah, rumusnya itu P sama dengan R dikali T per V. P-nya ini merupakan tekanan. Nah, R-nya ini merupakan konstanta proporsionalitas yang disebut dengan gas konstan yang memiliki nilai yang berbeda-beda bergantung jenis gasnya. Lalu ada T yang merupakan suhu dan V yang merupakan volumenya. Nah, persamaan tadi selain ditulis seperti ini, bisa juga ditulis seperti berikut. Ada P dikali V sama dengan R dikali T, atau bisa juga P dikali V per M sama dengan R dikali T, atau bisa juga P dikali V sama dengan MRT. Nah, R-nya di sini itu merupakan R yang ini tadi. Nah, itu merupakan sama dengan RU per M, di mana RU ini merupakan konstanta gas universal atau universal gas konstan, dan M-nya ini merupakan berat molekul. Nah, untuk mencari massa itu bisa dicari dengan M sama dengan N dikali M, di mana N-nya merupakan jumlah molekul dan M-nya itu berat molekul. Nah, maka dari itu persamaan keadaan gas ideal dapat ditulis menjadi P dikali V sama dengan N dikali RU dikali T. Nah, nilai untuk universal gas konstan ini atau RU dalam berbagai jenis satuan dapat ditulis sebagai berikut. Nah, jadi jika suatu gas mengalami tekanan yang jauh lebih rendah dari tekanan kritisnya dan suhu yang jauh lebih tinggi dibanding suhu kritisnya, jadi tekanannya itu jauh lebih rendah dibanding tekanan kritis, sementara suhunya itu jauh lebih tinggi, maka gas tersebut dapat diperlakukan sebagai gas ideal. Nah, kemudian ini ada persamaan van der Waals atau persamaan keadaan gas nyata. Rumusnya itu P ditambah A per V kuadrat dikalikan dengan V dikurang B sama dengan R dikali T, di mana A-nya yang ini sama dengan 27R kuadrat dikali T kuadrat C lambda per 64 dikali P C lambda, dan B-nya ini merupakan sama dengan R dikali T C lambda per 8 dikali P C lambda. Kemudian ada persamaan Betti atau Bridgman. Nah, rumusnya itu P sama dengan RU dikali T per P rata-rata kuadrat dikalikan dengan 1 dikurangi C per V rata-rata dikali T pangkat 3 dikalikan dengan V rata-rata ditambah B dikurang dengan A per V rata-rata kuadrat, di mana A yang di sini itu sama dengan A0 dikali 1 dikurang A per V
Dan B yang di sini sama dengan B0 dikali 1 dikurang B per V. Nah, kemudian ada persamaan Benedict, Webb, Rubin. Nah, persamaannya itu dapat ditulis dengan P sama dengan RU dikali T per V rata-rata ditambah B0 dikali RU dikali T dikurang A0 dikurang C0 per T kuadrat dikalikan dengan 1 per V rata-rata kuadrat ditambah dengan B dikali RU dikali T dikurang A per V rata-rata pangkat 3. Ditambahkan dengan A alfa, A dikalikan alfa per V rata-rata pangkat 6 ditambah C per V rata-rata dipangkatkan 3 dikali T kuadrat dikali 1 ditambah lambda per V rata-rata kuadrat dikalikan dengan E pangkat minus lambda akar V minus lambda per V rata-rata pangkat atau kuadrat. Nah, yang kedua ada hukum Boyle. Hukum Boyle ini merupakan hukum yang terdapat dalam ilmu fisika yang menghubungkan besarnya tekanan yang ada di dalam gas dengan volume gas. Hukum Boyle ini jadi menghubungkan besarnya tekanan di dalam gas, tekanan itu lambangnya P dengan volume gas yang lambangnya itu V. Hukum Boyle ini ditemukan oleh Robert Boyle pada tahun 1662. Jadi bunyinya, pada temperatur yang tetap, volume gas itu berbanding terbalik dengan tekanannya. Jadi syaratnya itu temperatur atau suhunya tetap ya. Jadi pada suhu yang tetap ini, volume gas itu akan berbanding terbalik dengan tekanannya. Nih, jadi bunyinya, tekanan gas akan berbanding terbalik dengan volume gas jika ada di dalam ruang tertutup dan terjadi pada suhu yang tetap. Jadi syaratnya ada dua. Pertama, dia di ruang tertutup. Berarti masanya itu tidak berubah. Dan terjadi pada suhu yang tetap. Suhunya itu tetap tidak berubah. Jadi volume dan tekanannya itu akan terbalik. Seperti dalam diagram seperti ini tekanan dan ini volume. Jika tekanannya rendah, maka volumenya ini akan tinggi. Sementara, jika tekanannya tinggi, maka volumenya akan rendah. Ini kurvanya yang dihasilkan. Nah, rumusnya itu dapat dituliskan menjadi P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2, di mana P1 ini merupakan tekanan awal gas. Nah, V1-nya merupakan volume awal gas, P2-nya merupakan tekanan akhir gas, dan V2-nya merupakan merupakan volume akhir gas. Nih, syaratnya tadi suhunya dan masanya tetap tidak berubah. Suhu A yang di sini sama dengan suhu B. Grafik menghasilkan kurva yang memiliki suhu yang sama atau yang sering disebut dengan istilah kurva isotermal. Nih, suhunya sama, tapi tekanannya berbeda ya. Ini kurva yang dihasilkannya. Kemudian ada hukum Gay-Lussac. Nah, hukum Gay-Lussac ini disebut juga hukum perbandingan volume. Nah, penelitian yang dia lakukan apa nih? Jadi menghasilkan hukum Gay-Lussac. Pertama, dia melakukan eksperimen dari berbagai reaksi senyawa gas yang dilakukan pada suhu di atas 100 derajat Celcius, jadi suhunya sangat tinggi. Lalu, percobaannya itu dia mereaksikan 2 ml gas hidrogen dengan 1 ml gas oksigen, yang kemudian menghasilkan 2 ml uap air. Jadi gas hidrogen 2 ml dia campur dengan 1 ml gas oksigen, itu menghasilkan 2 ml uap air, sehingga perbandingan volume dari ketiganya itu 2 dibanding 1, 2 banding 1 banding 2. Reaksinya yaitu 2H2 dalam bentuk gas ditambahkan dengan O2 dalam bentuk gas juga menghasilkan 2H2O atau air dalam bentuk gas. Berarti ini yang dihasilkannya itu uap air. Nah, setelah diamati, ternyata hasil perbandingan volume dari percobaan yang dia lakukan itu sama dengan
koefisien gas yang bereaksi dalam persamaan reaksi di atas tadi. Jadi kan tadi perbandingannya 2:1:2. Ternyata perbandingan volumenya ini sama nih, sama koefisien dari reaksi yang berlangsung. Nah, kemudian Lusak setelah mendapati hal itu menyimpulkan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi akan berbanding sebagai bilangan bulat sederhana, atau dengan kata lain, perbandingan koefisien reaksi akan sama dengan perbandingan volume gas. Nah, bunyi dari hukum Gay-Lussac ini yaitu volume gas-gas yang bereaksi dan gas-gas hasil reaksi bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama akan berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Bilangan yang bulat dan sederhana maksudnya. Nah, hukum ini tuh tapi tidak berlaku pada reaksi yang melibatkan zat dalam fase padat dan cair. Kenapa demikian? Karena koefisien reaksi itu hanya menyatakan perbandingan mol, bukan menyatakan perbandingan volume. Nah, rumus hukum dari Gay-Lussac ini dapat ditulis sebagai berikut. P1 per T1 sama dengan P2 per T2, di mana P1-nya ini merupakan tekanan awal dan T1-nya ini merupakan suhu awal, suhu mutlak pada keadaan awal. Terus kalau P2-nya ini merupakan tekanan akhir, T2-nya ini merupakan suhu mutlak gas pada keadaan akhir. Nah, hukum ini menyatakan bahwa rasio tekanan awal dan suhu ini sama dengan rasio tekanan akhir dengan suhu akhir. Dan suhu untuk gas dengan massa yang tetap dan volume yang konstan. Jadi syaratnya itu volumenya konstan dan massanya itu tetap tidak berubah. Nah, jadi nih di sini tekanan sebanding dengan suhu. Jadi semakin besar tekanannya, maka suhunya ini juga maksudnya semakin besar suhunya nanti jika suhunya dinaikkan, maka tekanannya juga akan semakin besar. Nah, ini grafik hubungan antara tekanan dan suhu gas pada volume yang konstan pastinya ya. Jadi ini tekanannya dan ini suhunya. Semakin besar tekanannya, maka suhunya akan semakin besar, sementara volumenya itu harus konstan. Dari grafik ini dapat dipahami bahwa tekanan gas dipertahankan pada volume konstan berkurang secara konstan ketika didinginkan dan sampai akhirnya mengalami kondensasi dan menjadi cairan. Kemudian ada hukum Boyle-Gay-Lussac. Hukum Boyle pertama. Hukum Boyle-nya menjelaskan hubungan tekanan dengan volume. Contoh sederhananya pada pompa sepeda. Pompa sepeda terdiri dari sebuah tabung, selang, dan juga kelp. Kelp ini fungsinya mendorong udara keluar dari tabung, sekaligus menarik udara luar agar masuk ke dalam tabung. Ketika menekan klep, berarti memperbesar tekanan yang mengakibatkan volume udara di dalam tabung itu menjadi mengecil. Sementara jika klep itu ditarik, berarti tekanan dan volume udara di dalam tabung itu akan berkurang. Akan bertambah besar. Contohnya, dari pompa sepeda ini menandakan adanya hubungan antara tekanan dengan volume. Nah, rumus dari hukum Boyle tadi seperti ini, yang seperti di awal, P dikali V sama dengan konstan. Jadi P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Tekanan awal dikali volume awal sama dengan tekanan akhir dikali volume akhir. Nah, kemudian hukum Gay-Lussac yang bunyinya apabila volume gas yang berada pada ruangan tertutup dijaga konstan, maka tekanan gas akan berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Misalnya, itu ketika botol dalam keadaan tertutup, kita masukkan ke dalam api, maka botol tersebut akan meledak. Hal ini terjadi karena naiknya tekanan gas di dalamnya akibat kenaikan suhu. Jadi kan di dalam botolnya itu tertutup nih, berarti massa sama volumenya tetap dong. Terus kita masukkan ke dalam api, berarti kan suhunya ini akan naik. Otomatis
suhunya naik berdasarkan hukum gaya rusak ini, maka tekanannya juga akan naik. Nah, jika tekanannya naik, dia suhunya makin tinggi, tekanannya makin tinggi, lalu terjadilah ledakan. Itu. Kemudian hukum gaya rusak ini rumusnya seperti tadi ya, P1 dikali P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, ini hukum Boyle gaya rusak. Nah, hukum ini merupakan gabungan antara hukum Boyle dan hukum gaya rusak yang dapat dinyatakan dengan rumus seperti ini. P1 dikali V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2, di mana P1-nya ini suhu tekanan awal, V1-nya ini volume awal, dan T1-nya ini suhu awal akan sama dengan P2 atau tekanan akhir dikalikan dengan V2 atau volume akhir per T2 atau suhu akhir. Nah, syaratnya itu yang utama wadahnya itu harus tertutup dan tidak boleh bocor ya, agar massa dan volume di dalamnya itu tetap. Massa dan mol gasnya itu konstan. Lalu persamaan keadaan gas ideal. Nih, gas ideal itu memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama itu dia merupakan gas yang paling sederhana, lalu jumlah partikel gasnya itu sangat banyak, tapi tidak terjadi gaya tarik-menarik antar partikel gas tersebut. Lalu tiap partikel gas itu bergerak acak, atau biasa disebut gerak Brown. Lalu tiap partikel gas itu tersebar merata di dalam ruangan. Jadi letaknya itu tidak berkumpul, tapi tersebar. Lalu ukuran partikel gas itu dapat diabaikan, berapapun ukurannya bebas, terus terjadi tumbukan lenting sempurna antar partikel. Lalu partikel gas ini memenuhi kaidah hukum Newton tentang gerak. Nah, maka dari pernyataan tersebut, dari hukum Boyle gaya rusak ini yang tadi, itu kan dia hanya bisa digunakan untuk wadah yang tidak bocor ya, cuman bisa untuk wadah yang tertutup karena kan massa dan volumenya itu harus konstan. Nah, untuk dapat menghitung persamaan pada wadah yang bocor, itu dibuatlah persamaan baru. Jadi kan kalau pada wadah yang bocor, berarti kan massa dan volumenya itu bisa berubah-ubah. Diturunkan menjadi P dikali P per T, di mana P dikali P per T ini sama dengan konstan. P ini merupakan tekanan, V merupakan volume, dan T itu merupakan suhu. K ini merupakan konstanta. Nah, K ini didapatkan dengan K sama dengan N dikali R, di mana N-nya itu merupakan jumlah mol dan R-nya itu merupakan tetapan gas. Nah, kemudian rumusnya awal dan akhir digabungkan menjadi, kan tadi P dikali V per T sama dengan K. K-nya ini kan N kali R kan. Setelah digabungkan menjadi P dikali V sama dengan N dikali R dikali T. Dimana N-nya yang ini merupakan jumlah mol gas. Satuannya mol dong ya. Lalu R-nya ini merupakan tetapan gas. Nah, nilai R ini ada 3 nih. Ada yang 0,082 atm liter per mol K, ada juga yang 8,314 PA dikali meter kubik per mol K, ada juga yang 8314 PA dikali meter kubik per kilo mol K. Nah, dari situ didapatkanlah N-nya ini, rumusnya N sama dengan N per NA. N ini disubstitusikan ke persamaan yang tadi. Lah, jadilah P dikali V sama dengan
Tadi kan N kecil di sini ya, diganti jadi N per NA dikali R dikali T. Dan berubahlah menjadi P dikali V sama dengan N besar dikali K dikali T. Di mana N-nya ini, N yang ini tadi kan jumlah molekul. Nah, kalau Na-nya itu merupakan bilangan Avogadro yang besarnya itu 6, yang nilainya itu 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol. Lalu untuk N yang ini itu merupakan jumlah partikelnya. Nah, kalau K yang ini merupakan tetapan Boltzmann yang nilainya 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Nah, jadi ini ya rumus akhirnya. Nah, rumus ini dapat digunakan pada wadah yang bocor maupun yang tidak bocor. Jadi kalau yang awal kan tadinya tuh yang rumus. Nah, rumus ini itu kan cuma bisa digunakan untuk wadah yang tidak bocor. Nah, kalau rumus ini bisa digunakan untuk wadah yang bocor maupun yang tidak bocor. Namun perlu diperhatikan R yang digunakan itu harus sesuai dengan satuan yang dipakai. R itu dari mana? R itu dari K yang ini, kan itu mencarinya sama dengan R per NA, di mana R-nya ini harus sesuai dengan satuan yang dipakai. Tadi kan ada 3 jenis kan? Nah, itu harus dipilih berdasarkan satuan yang dipakainya. Terus per NA, bilangan Avogadro tadi kan. Jadi sama dengan K itu 1,38 dikali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Ini udah ketetapan ya. Nah, ini penurunan rumus persamaan gas idealnya. Ini yang pertama, P dikali P sama dengan NR, N dikali R dikali T, atau bisa juga P dikali V, makanan dikali volume sama dengan jumlah molekul per bilangan Avogadro, jumlah bilangan Avogadro per R dikali T, lalu ada juga P dikali V sama dengan N dikali R per NA dikali T menjadi, atau bisa juga ditulis jadi R per NA sama dengan K. Lalu ada juga P dikali V sama dengan N dikali K dikali T. Dan yang terakhir pembahasannya mengenai aplikasi yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari dari hukum-hukum yang sudah kita pelajarin tadi. Yang pertama itu pada prinsip kerja pompa. Nah, itu tuh pada saat pompa ditarik, jadi pompa tuas pompa yang ini ditarik, itu kan maka volume udara di dalam pompa ini tentunya akan membesar kan, karena ditarik ininya tuasnya. Nah, udara itu tidak masuk ke dalam ban karena harus, kan dia kalau mau masuk harus melalui tutup ventil ini dan selang ini kan. Nah, jika pengisap yang ini situasi ini ditekan, otomatis nanti udaranya itu akan mengecil dan terdorong ke dalam ban sehingga ban terisi, dan tekanannya di dalam sini itu menjadi mengecil juga. Kemudian ada juga pada prinsip kerja jarum suntik. Itu dia bekerja pada tekanan udara dalam ruang tertutup, sehingga dapat mengatur besar kecilnya tekanan dalam silinder jarum suntik. Ketika plunger atau ini ditarik ke atas, itu tuh bisa membuat volume di dalam ini meningkat, dan tekanannya itu otomatis akan menurun kan, karena tekanan itu berbanding terbalik dengan volume. Dan biasanya kan ruang hampa, jadi yang dari sini cairan bisa masuk ke dalam. Nanti begitu juga sebaliknya saat dikeluarkan, ini tinggal dorong, lalu tekanan di sini akan mengecil, tekanannya akan membesar, maksudnya tekanan besar maka volumenya akan mengecil dan si cairan yang dalam bisa keluar dari jarum suntik.
Lalu ketiga ada cat semprot nih. Prinsip kerjanya itu dari hukum Boyle kan, sejumlah tekanan yang besar diberikan molekul cat di tubuh kaleng letak zat berada. Ketika bagian atas kaleng ditekan, yang bagian ini, maka volume kalengnya itu akan berkurang dan cat dibuang dengan tekanan yang besar. Jadi saat ini ditekan, volumenya ini di dalam sini akan berkurang sehingga tekanannya akan membesar dan cat bisa keluar dari tabung. Nah, kemudian ada botol soda. Saat botol soda tertutup rapat, maka akan susah untuk dikompres. Hal ini karena molekul udara yang ada di dalam wadah terkunci di dalam botol dan tidak punya ruang untuk bergerak. Sedangkan ketika botol soda dibuka, maka molekul udaranya bisa keluar. Nah, ada juga mesin retort. Prinsip kerjanya yaitu elemen pemanas pada retort, dia akan memanaskan air menjadi uap panas di mesinnya itu. Jadi uap panas air ini akan mendorong udara keluar dalam proses venting sehingga tersisa uap murni yang digunakan dalam memanaskan kaleng atau wadah. Besarnya panas ini dipengaruhi oleh faktor lain seperti besar kaleng dan pH bahan makanan. Lalu ada pressure cooker, yaitu menggunakan prinsip hukum Boyle. Saat suhu panci itu dinaikkan, maka tekanan gas di dalamnya itu akan naik. Jadi tekanan di dalamnya tinggi kan, karena wadahnya dia tuh kan pressure cooker itu tertutup rapat. Jadi massa sama volumenya itu tetap gitu kan. Nah, saat dihidupkan kompornya, otomatis suhunya itu akan naik sesuai prinsip hukum Boyle. Kalau suhu naik, tekanan ikut naik. Nah, dengan suhu dan tekanan yang tinggi ini, maka makanan yang ada di dalam pressure cooker itu akan lebih cepat matang dibandingkan dengan panci biasa yang kan kalau di panci biasa itu masih ada rongganya ya, itu masih bisa keluar. Jadi volume sama massanya itu masih bisa berubah gitu. Lalu ketika memanaskan makanan dalam oven, yaitu menempatkan makanan di dalam oven untuk memanaskannya, udara di dalam oven ini akan dipanaskan dan diberi tekanan sehingga makanan juga bisa cepat matang. Baiknya, sepertinya hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan sebagai perwakilan kelompok. Itulah hasil diskusi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam materi kami ataupun dalam penyampaian saya pribadi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.